Oke ya, jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh di malam ini sebenarnya nanti saya mungkin akan butuh waktu kan lebih banyak ya. Jadi template-nya sebenarnya saya dapat jadwal gitu ya. Itu kan di minggu ke-9 dan minggu depan next week gitu ya. Minggu ke-10 gitu ya. Di tapi berhubung saya minggu depan ada agenda sehingga minggu ini atau hari ini gitu ya. Itu nantinya akan saya coba gabung gitu ya. Makanya saya butuh ya effort kalian sedikit gitu ya. Jadi materinya dua akan saya sampaikan hari ini dan nanti di akhir ada ya penugasan dari saya untuk minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan tetap kalian ada kelas tapi isi aja di kelas gitu ya, presensi sesuai jamnya dan harinya kelas masing-masing gitu ya. Tapi untuk penugasan dan waktu atau pengumpulannya nanti kita bicarakan di akhir ya, akan saya share nantinya. Oke ya. Jadi di minggu ke-9 ini gitu ya. Itu topiknya adalah tentang menulis ini ya undergraduate thesis ya atau kalian kenal sebagai skripsi ya. Oke ya. Jadi kalian mungkin masih jauh ya, masih semester 2. Jadi kalau di teknik metalurgi kemarin saya tanya Pak Sukron ya. Jadi metodologi ini kan di mata kuliah semester 2 ya. Jadi ya memang tidak masalah gitu ya karena ini hanya mengenalkan gitu ya, tapi lebih baik juga gitu ya. Karena kalau di teknik kimia rasanya juga telat ya kalau saya rasa karena di semester 5 biasanya gitu ya. Ya, menurut saya kalian lebih bagus lah gitu ya. Karena di semester 2 seperti ini sudah dikenalkan. Oke ya, jadi eh nanti dalam prosesnya gitu ya. Hari ini akan kita bicarakan di minggu ke-9 ya kurang lebih ada ya tujuan gitu ya. Jadi kalau saya mengampu biasanya selalu saya awali dengan ya tujuan belajar apa gitu ya. Jadi nggak mungkin kan nggak ada tujuan, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Terus yang kedua nantinya ada apa sih skripsi itu gitu ya atau tugas akhir mungkin kalian mengenalnya gitu ya. Terus bagaimana standarnya and the last you can ask a question to me gitu ya. Jadi ya silakan nanti kalian tanya apapun yang ingin kalian gali gitu ya. Oke, sebelumnya karena kita tidak satu jurusan atau prodi gitu ya. Ya saya mau mengenalkan diri dulu gitu ya biar nanti kalian ya mungkin kalau kita ketemu di kampus satu atau pas saya di kampus 2 gitu ya, mungkin kita bisa saling sapa gitu ya. Oke, ya saya Heri gitu ya. Jadi kalian you can call me Heri gitu ya. Oh, jadi saya lahir di Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro? Enggak ada? Ada, enggak ada ini di 4 kelas ini. Oh, enggak ada ya. Oke ya, jadi Bojonegoro itu di Jawa Timur ya, di sisi merah ini gitu ya. Oke, ya silahkan aja nanti kalau kalian mungkin ya kebanyakan dari oil and gas kan juga di situ gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik ya bisa KP atau sejenisnya atau PKL gitu ya di sana gitu ya. Oke, ya bachelor degree saya tempuh di Erlangga University ya di Surabaya. Master degree saya di Institut Teknologi 10 November gitu ya. And the last doctoral degree saya tempuh di ITS dan NTUST gitu ya di Taiwan gitu ya. Jadi ya ini educational background saya gitu ya. Oke, ya sekarang ya alhamdulillah saya ya kalau di UPN ini bisa dibilang ya nggak ada saingannya gitu ya. Di terakhir kemarin ya mungkin saya salah satu orang di Indonesia yang bisa masuk top 2% scientist gitu ya. Jadi ya di Indonesia yang mungkin jumlahnya berapa penduduk Indonesia? Ada yang tahu penduduk Indonesia itu berapa jumlahnya? Berapa kasaran aja berapa? Ada yang tahu? Lebih dari 100 juta kan ya? Bahkan mungkin lebih dari 200 juta ya. Ya, dari sekian banyak yang kemarin tahun terakhir yang mampu masuk itu hanya 150 orang ya. Jadi dari 2 juta orang itu di kita masih sangat miris gitu ya. Hanya cuma 150 orang Indonesia yang bisa masuk top 2% scientist gitu ya.
ya miris itu sebenarnya gitu ya. Dan kemarin alhamdulillah saya di nomor 10 gitu ya. Dari 150 itu ada di peringkat 10 gitu ya. Tahun ini saya berharap lebih bagus lagi gitu ya. Nanti kita lihat lah gitu ya. Oke, jadi memang saya punya standar yang cukup tinggi gitu ya di dalam kelas saya gitu ya. Termasuk hari ini mungkin gitu ya. Makanya ya oke gitu ya. Kita telat dikit gitu ya. Padahal kalau di kelas saya harusnya kalian tidak boleh telat gitu ya. Di on time gitu ya. You must on time gitu ya. Oke, jadi ya karena ini first time we meet gitu ya. Ya, I can tolerate it gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Oke, ya selebihnya kalian bisa kalau mau ketemu saya luring ya bisa di kampus satu silahkan gitu ya. Jadi karena kakak kelas kalian ada ya mulai tahun ini. Jadi tahun ini saya membimbing dua kakak kelas kalian dari teknik metalurgi gitu ya. Ini first time juga gitu ya. Jadi eh, saya bimbing kakak kelas kalian ada dua setelah seleksi gitu ya. Jadi setelah seleksi saya membuka open recruitment untuk jadi anak bimbing. Ya saya dapatkan dua kakak kelas kalian. Mungkin kemarin ada yang dihubungi ya, yaitu mungkin salah satu dari kakak kelas kalian yang ikut saya gitu ya. Jadi ya termasuk kalian nanti kalau pada waktunya ya silahkan aja gitu ya. Kalau tertarik untuk jadi anak bimbing saya ya silahkan. Ya, you can contact me gitu ya. Oke, oke ya. Jadi itu ya ini hanya sekilas saja gitu ya. Jadi ya hanya mungkin kalian bisa cek sendiri. Sepertinya di Google bisa menjelaskan lebih banyak tentang saya ya. Jadi kalau nanti pengen tahu lebih ya silahkan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa browsing sendiri, googling sendiri gitu ya. Ya siapa tahu bisa menemukan lebih banyak gitu ya hal terkait saya gitu ya. Oke, itu introduction dari saya gitu ya. Oke, ya, ya ini kemarin ini ya peringkat top 2% scientist dari tahun ke tahun gitu ya. Ya alhamdulillah saya bisa masuk 3 tahun berturut-turut gitu ya dengan memperbaiki peringkat dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi ya sempat Indonesia hanya nggak sampai 100 orang gitu ya. Jadi itu miris gitu ya. Makanya saya ingin kalian yang ambil mata kuliah ini juga nantinya ya bisa contribute gitu ya di dalam ya scientific publication gitu ya and research gitu ya. Oke, ya kita akan masuk di first slides gitu ya. Oke, jadi apa sih tujuan dari mata kuliah malam ini gitu ya. Jadi ya saya ingin kalian kenal gitu ya atau tahu gitu ya tujuan dari ya undergraduate thesis atau skripsi dan strukturnya itu yang pertama gitu ya. Yang kedua gimana cara menyusunnya ya. Jadi itu dan yang ketiga tentunya berkaitan dengan integritas ya dan originalitas dari suatu undergraduate thesis gitu ya. Jadi ada 3 tujuan utama yang mungkin ingin saya tanamkan di kalian gitu ya. Jadi mungkin umum aja gitu ya. Jadi tapi ada hal-hal yang mungkin ya saya ingin reminder ke kalian gitu ya. Oke ya, jadi ada 3 tujuan utama ini gitu ya. Kalau saya rangkum yang ingin saya sharing, kita sharing malam ini gitu ya. Jadi nanti di pertengahan slides atau ketika saya menjelaskan, apabila ada yang tanya silakan raise hand, open mic, and you can ask me gitu ya. Oke ya, oke ya apa itu undergraduate thesis gitu ya. First, eh, itu adalah dokumentasi yang terstruktur sifatnya, terstruktur, bersifat ilmiah, gitu ya, original, asli, hasil dari pemikiran kalian, gitu ya, dan dilakukan secara independen. Ya, mungkin mostly itu dikerjakan independen. Ya, mungkin hanya di beberapa jurusan tertentu, seperti teknik kimia yang memang se-Indonesia Raya itu dikerjakannya berpartner. Jadi tugas akhir itu dikerjakan 2 orang, 2 mahasiswa, gitu ya. Jadi mostly semua jurusan apapun, exact or social sciences gitu ya, itu dikerjakan individual. Orang hukum,
ekonomi, ya teknik material, metalurgi gitu ya. Ya mungkin mostly 90% atau 95% tuh independen gitu ya. Hanya mungkin di jurusan tertentu ya, seperti tadi teknik kimia itu dua orang. Mungkin nanti kalau kalian ke teknik kimia atau tanya atau punya teman bisa ditanyakan gitu ya. Kuliah dimanapun pasti tugas akhirnya mereka atau skripsinya mereka itu dikerjakan satu partner itu dua orang gitu ya. Itu pasti. Ya karena itu kurikulum akademiknya seperti itu gitu ya. Jadi pengecualian aja gitu ya. Oke ya. Yang kedua, undergraduate thesis itu apa sih? Itu kalau di Indonesia gitu ya, itu sudah jelas sebagai suatu syarat untuk kalian bisa graduate gitu ya, atau wisuda atau lulus gitu ya. Jadi bahkan itu kan yang paling akhir ya di kurikulum manapun tes undergraduate thesis gitu ya atau skripsi itu adalah persyaratan terakhir gitu ya sebelum kalian dapat mendapatkan gelar gitu ya atau wisuda gitu ya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang harus dilengkapi ya. Apalagi kan kalian juga nantinya dapatnya ST gitu ya, jadi sarjana teknik gitu ya, Bachelor Degree in Engineering gitu ya, BN gitu ya. Oke, terus yang ketiga itu adalah bukti kemampuan dari kapabilitas kalian gitu ya. Jadi skripsi itu adalah bukti dari ya kalian mampu paham gitu ya dengan apa yang kalian tulis itu gitu ya. Jadi ya di situ kalian mendemonstrasikan pengetahuan kalian, penelitian kalian, dan yang paling penting adalah analytical or critical thinking gitu ya. Jadi daya berpikir kritis kalian gitu ya. Jadi sama gitu ya. Jadi kalian mungkin secara GPA or IPK gitu ya itu good gitu ya, high gitu ya. Tapi ternyata ketika sidang akhir tidak bisa mempertahankan hasil penelitiannya misalnya gitu ya. Itu juga artinya menandakan analytical thinking kalian ya kurang gitu ya, less gitu ya. Jadi ya harus imbang semua itu gitu ya. Jadi skripsi apa ya? Saya bisa definisikan jadi tiga poin utama ini seperti ini gitu ya. Oke, oke ya. Jadi eh in this next slides gitu ya, we will discuss about common challenges face gitu ya. Jadi apa sih yang biasanya dihadapi oleh kalian gitu ya sebagai mahasiswa di dalam menyusun suatu skripsi gitu ya. Ya, saya merangkumnya mungkin empat aja gitu ya, yang utama gitu ya, yang perlu kita sama-sama lihat ya. Yang pertama adalah pemilihan topik gitu ya. Ya, karena kalian ini tugas akhir itu kan sebenarnya ada kalau kita generalisir gitu ya, itu kan sebenarnya ada diplom degree pun ya D3 D4 vocational degree yang kalian mungkin teman-teman kalian di politeknik gitu ya. Itu ada D3 D4 mereka juga sama gitu ya, punya tugas akhir gitu ya. Kalian bachelor degree juga sama kan ya, punya tugas akhir tadi skripsi gitu ya. Master degree sama, punya tugas akhir namanya tesis gitu ya. Doctoral degree sama, namanya disertasi gitu ya. Jadi semua jenjang punya tugas akhir yang berbeda-beda gitu ya. Nah, semuanya sama, kendalanya adalah pemilihan topik gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin topiknya tidak terlalu luas. Ya, karena kalau terlalu luas itu rasanya kalau untuk tahapan mahasiswa S1 gitu ya, ya terlalu berat rasanya. Kalau terlalu sempit, ya dilihatnya artinya tidak mencerminkan apa yang kalian dapatkan selama 8 semester di waktu perkuliahan gitu ya, kalau terlalu sempit. Ya, jadi ya pemilihan topik ini ya kita sesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit gitu ya, tapi cukup ya. Jadi cukup ya dalam arti ya topik ini bisa lah gitu ya merepresentasikan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan selama 8 semester di bangku perkuliahan gitu ya. Yang kedua ada masalah plagiarisme gitu ya. Jadi ya ini hal yang mungkin kadang-kadang ramai juga ya di media sosial dan lain-lain gitu ya. Oke, apalagi sekarang dengan adanya AI dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di kelas saya kebetulan
mahasiswa memang tidak boleh menggunakan AI dan ya untuk menghindari seperti ini juga gitu ya. Jadi nilai mereka atau teman-teman kalian di kelas saya ya mungkin akan dicek based on AI similarity-nya gitu ya. Jadi ketika AI-nya terdetek 100% ya ya mereka sudah siap dengan konsekuensinya gitu ya. Jadi memang ya cukup strict juga gitu ya. Jadi memang saya tidak mengajari mahasiswa kalau di kelas saya di teknik kimia ya saya tidak mengajari untuk menggunakan AI ya. Pada dasarnya mereka pasti akan saya suruh kalau mereka nggak mau tapi saya mau mereka pakai AI bahkan saya akan nyuruh gitu ya atau akan minta mereka gitu ya. Tapi di satu waktu ketika saya bahkan tidak membolehkan mereka menggunakan AI tapi mereka menggunakan AI ya mereka akan tahu konsekuensinya ya karena semua sudah dibicarakan di awal gitu ya. Ya karena ya banyak hal yang mungkin ya perlu kita sama-sama sadari gitu ya dengan penggunaan AI itu gitu ya. Oke ya jadi termasuk plagiarisme ini gitu ya. Jadi plagiarisme ini definisinya sangat luas gitu ya. Ya jadi kalau kalian mengutip kalimat atau hasil orang someone gitu ya, terus tidak meninggalkan citasi atau tidak memberikan quote dan lain-lain gitu ya, itu juga termasuk bentuk plagiarisme gitu ya. Jadi eh, ini cukup ketat ya kalau kita bicara di dunia publication gitu ya. Memang ini isu-isu yang cukup krusial gitu ya. Dan saya juga tidak ingin nanti pada waktu kalian menyusun skripsi, ya apa ya, plagiarisme atau similarity index-nya tinggi gitu ya. Jadi tadi di awal kalau kita kembalikan lagi di previous slides gitu ya. Tadi kita bicara adalah ini adalah sesuatu yang original dari kalian gitu ya. Original kok similarity-nya tinggi itu kan agak unik gitu ya. Makanya sebisa mungkin ya similarity index dari skripsi kalian, undergraduate thesis kalian itu cukup rendah. Kalau nol tidak mungkin gitu ya. Jadi tidak mungkin zero gitu ya. Karena hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin ya 10% itu masih normal gitu ya. Jadi masih ada batas toleransi yang bisa kita maklumi gitu ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga gitu ya, yang mungkin kalian hadapi itu adalah research design ya. Jadi mungkin kalian silahkan bertanya ke kakak tingkat kalian yang mungkin sekarang sudah semester 8, mungkin ya angkatan 21 mungkin ya. Ya, mungkin kakak tingkat kalian kesulitan dalam membuat suatu research design atau kita bisa sebut sebagai DOE ya, Design of Experiments gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan ini wajar gitu ya. Ya, karena membuat suatu metodologi penelitian itu kan juga nggak mudah. Kalau kalian praktikum, itu kan metodenya standar ya. Sudah ada modul praktikum yang mungkin tinggal diikuti aja selesai gitu ya. Jadi karena praktikum itu kan sesuatu yang direplikasi tiap semester atau tiap tahun gitu ya. Jadi kalau kalian praktikum, kakak tingkat kalian angkatan 21, angkatan 19, saya yakin topiknya sama gitu ya. Jadi saya yakin dari tahun ke tahun topiknya sama. Itu bukan bukan ini ya, itu hanya mereplikasi aja sifatnya gitu ya. Sehingga nggak membingungkan gitu ya. Jadi hasilnya juga hampir pasti seperti itu aja gitu ya. Nah, tapi kalau research gitu ya, atau kalian tadi membuat suatu undergraduate thesis, kalian kan akan diminta untuk membuat metodologi itu sendiri gitu ya, mulai dari awal merancang variabelnya, menentukan sampel yang mau diuji itu apa, ujinya pakai apa dan lain-lain gitu ya, apa yang mau diukur dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dilatih gitu ya. Jadi kalau praktikum sudah tahu kalian ya, bahkan 1 bulan sebelum praktikum aja sudah tahu kalau dengar-dengar cerita nanti yang diukur ini gitu ya. Nah, itu kan gampang gitu ya. Tapi kalau membuat suatu penelitian kesulitannya banyak gitu ya. Jadi ya kalian akan dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya mandiri ya. Semua itu ya kalian selesaikan sendiri dengan adanya bantuan dengan diskusi dengan pembimbingnya atau supervisor kalian gitu ya. Yang kedua, yang terakhir last points gitu ya, itu adalah weak data analysis gitu ya. Biasanya gitu ya, kalian ini atau ya engineer, entah itu chemical engineer, metallurgical engineering gitu ya, apapun, physical engineering gitu ya, electric engineering dan lain-lain gitu ya, mechanical gitu ya. Itu biasanya datanya salah satunya adalah data itu tidak direplikasi ya. Jadi kalau kita belajar statistik gitu ya. Karena kenapa sih kok kita perlu replikasi? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Ya, salah satunya data itu sifatnya ini ya, berubah-ubah. Tidak bisa statis gitu ya. Kecuali data-data tertentu lah yang memang statis gitu ya.
Tapi beberapa data ini sifatnya punya sisi ketidakpastian. Ya, lah kalau kita hanya melakukan suatu percobaan, eksperimen gitu ya, dengan satu kali uji selesai gitu ya, kita tidak bisa menjawab atau kalian tidak bisa menjawab kalau ditanya apakah itu betul atau enggak terjadi atau datanya seperti itu dan lain-lain gitu ya. Ya, sehingga di sini penting untuk kalian lakukan suatu replikasi atau pengulangan. Jumlahnya berapa? Apakah dua, tiga kali? Itu ada caranya. Tapi saya kita tidak bahas hari ini ya. Saya tidak tahu apakah nanti ada statistika ya di metalurgi. Saya jujur aja, saya tidak tahu kurikulumnya gitu ya. Jadi harusnya nanti di statistika akan ada pembahasan semacam itu ya, menentukan berapa kali jumlah pengulangan untuk penelitian kalian. Jadi setiap penelitian itu berbeda ya. Mungkin nanti pada waktu semester 8 masing-masing dari kalian penelitiannya beda-beda pasti topik judulnya beda-beda. Setiap judul itu akan punya jumlah replikasi yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan atau wah teman saya tiga kali gitu ya. Apa saya juga harus tiga kali gitu ya. Nah itu tidak juga gitu ya. Bisa aja kalian empat kali, teman kalian cuma dua kali. Ya itu semua tergantung ada teorinya gitu ya. Ada caranya untuk menentukan berapa kebutuhan replikasinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi ya itu yang pertama tentang statistika dan replikasi gitu ya. Yang kedua data lemah di sini adalah kurang karakterisasi. Ya, contoh mungkin kalian di metalurgi nanti pada hasil akhir itu ya, misalnya ya, itu kan kadang-kadang kita akan mengidentifikasi menggunakan FTIL gitu ya, XRD, SEM gitu ya, terus IDX misalnya seperti itu ya. Nah, data-data itu juga harus direplikasi ya, data karakterisasi itu. Untuk menunjukkan ya tadi, benar nggak sih morfologi dari batuan atau metal itu kayak gini gitu ya. Nah, cocok nggak? Apa di ini morfologi yang muncul atau yang saya lihat ini hanya ada di satu sisi ada ini aja gitu ya. Jangan-jangan di sisi metal yang lain gitu ya, alloy yang lain misalnya itu tidak terjadi atau tidak muncul jangan-jangan defect atau yang lain misalnya gitu ya. Kalau itu ada defect ya atau cacat logamnya gitu ya. Nah, itu yang kita gali gitu ya. Jadi ya agar apa sih? Ya agar kalian nanti ketika pada waktu sidang khususnya gitu ya itu bisa mempertanggungjawabkan dan yakin gitu ya. Kalau hasil kalian itu ya benar gitu ya. Ya, kalau kalian tidak punya hasil yang kuat ya di sidang ya melempem gitu ya. Ibaratnya kayak kerupuk ya melempem gitu ya. Jadi ya habis juga rasanya gitu ya. Oke ya, jadi itu. Terlebih kalau ada yang mau publish gitu ya atau dipublikasikan ya itu sangat-sangat butuh ya. Jadi karena nanti penguji kita itu bukan dari dosen kalian sendiri ya, tapi mungkin dari profesor di luar negeri ya, foreign gitu ya. Jadi itu yang mungkin ini ya. Jadi kalau di tempat saya atau bimbingan saya memang mereka disidangkan di luar gitu ya. Jadi penelitian mereka bukan sidang di dalam negeri gitu ya, tapi sudah di luar ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya gitu ya. Nanti saya coba tunjukkan anak bimbing saya gitu ya. Jadi ya tadi ya, karena saya punya standar high yang mungkin mereka harus lampaui gitu ya. Oke, ya standar tesisnya gitu ya. Jadi ini standar skripsi gitu ya. Jadi saya secara umum saya membaginya menjadi tiga parts ya, three parts gitu ya. Jadi ada front matter, core chapter, and supporting sections gitu ya. Jadi di front matters ini kalian akan jumpai halaman depan gitu ya. Kan kalau skripsi kalian mungkin punya lihat kakak tingkat kalian kan ada tuh yang tebel mungkin gitu ya, dijilidnya hard copy gitu ya mungkin ya. Ya, terus ada approval page atau sheets gitu ya. Jadi itu adalah halaman pengesahan. Ada abstracts, itu biasanya dua, bilingual biasanya gitu ya. In bahasa or in English gitu ya. Jadi ada dua abstrak biasanya. And the last informator there are TOC, table of contents atau daftar isi kalian kenalnya. Ada juga menambah list of figure and list of tables. Tapi itu tentatif. Boleh ada, boleh nggak wajib sifatnya, opsional. Gitu ya. Jadi ada daftar gambar dan daftar tabel biasanya gitu ya. Jadi opsional, makanya tidak saya tulis di sini gitu ya. Tapi yang wajib itu adalah daftar isi gitu ya. Oke, core chapters ya ini urut gitu ya. First chapter is introduction gitu ya. Sampai and the last chapters gitu ya itu ada
Chapter 5 biasanya kalau di kalian mengenalnya sebagai conclusion and suggestion, kesimpulan dan saran, gitu ya. Itu disusun secara urut, systematically, ya, logis, gitu ya. Jadi urut satu persatu ya. Jadi dari intro, gitu ya, literatur review, material and methods, gitu ya, result and discussion, and the last is conclusion and suggestions, gitu ya. Jadi ada core chapters itu ada 5 yang harus disusun secara urut ya. Jadi teknik apapun, entah metallurgical, chemical engineering, gitu ya, mechanical engineering, environmental engineering, dan lain-lain sama. Core chapternya sama, gitu ya. And the last parts atau or sections, gitu ya, dia supporting sections, gitu ya. Jadi ya supporting sections tuh tadi ya bisa list of tables and list of figure. Jadi itu sifatnya supporting atau ya mendukung aja, gitu ya. Daftar pustaka itu tergantung ketentuan dari lecturer kalian masing-masing atau supervisor kalian, gitu ya. Ada yang menggunakan apa? American Psychological Association. IEEE ini biasanya untuk electric engineering ya or mechanical engineering. Tapi kalau kita di chemical, metallurgical rasanya biasanya menggunakan apa gitu ya. American Psychological Association gitu ya. Terus ada appendix or lampiran ya. We can call it lampiran gitu ya. Ya, lampiran ini banyak hal. Ya, lampiran satu, lampiran dua, lampiran tiga. Ya, terserah. Mau lampiran sampai 100 pun nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi lampiran ini punya title juga. Gitu ya. Oke, jadi ada seperti ini. Kira-kira standarnya dari suatu tesis atau undergraduate tesis. Gitu ya. Oke, eh kita urutkan dari core chapter yang pertama sampai nanti yang terakhir. Gitu ya. Jadi kalau kalau tadi di sini ada formatter and supporting section, rasanya tidak perlu kita bahas terlalu dalam ya. Jadi yang penting adalah core chapters-nya. Jadi kita akan bicara tentang core chapters-nya, gitu ya. Oke, di core chapters, di chapter 1, gitu ya, itu ada introduction, gitu ya. Apa sih yang perlu kita tuliskan, gitu ya, atau kita masukkan di introduction, gitu ya. Yang paling utama dan di awal gitu ya yang harus kalian ingat apapun nanti kalian topiknya researchnya gitu ya dengan siapapun lecturenya gitu ya yang harus kalian ingat dari sekarang adalah ini ya topiknya adalah first partnya adalah background and problem gitu ya jadi jelaskan gitu ya latar belakang masalahnya apa sih gitu ya kenapa kok kalian mengulik masalah itu gitu ya boleh mengulik masalah eh, korosi misalnya, boleh aja gitu kan ya. Kenapa kok korosi itu menarik untuk kalian gitu ya? Ada kejadian apa? Ada dampak apa yang negatif dari korosi misalnya gitu ya? Atau mungkin kalian tertarik dengan sintesis atau sintesa alloy, paduan logam misalnya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Atau kalian tertarik dengan sintesa nanoparticles yang mungkin lagi booming sekarang. Boleh-boleh aja. Atau kalian tertarik dengan eh, valorization of fly ash and bottom ash. Silahkan. Ya, jadi fly ash and bottom ash ini kan limbah misalnya gitu ya. Silahkan aja. Tapi kenapa kok kalian tertarik untuk meriset atau memanfaatkan itu? Gitu ya, dari suatu coal, batu bara itu kan kalau dibakar waste atau by product or side produknya adalah fly ash or bottom ash gitu ya. Ya, kenapa itu menarik? Ya, silakan sampaikan itu dalam-dalamnya ya. Termasuk kasus-kasusnya apa sih kalau nggak diatasi dan lain-lain gitu ya. Silakan sampaikan gitu ya. Nah, setelah kalian panjang lebar cerita masalahnya gitu ya, sambung ya dengan next paragraph misalnya gitu ya, itu dengan tujuannya. Ya, kalau kita di Indonesia atau pada umumnya ini dipisah jadi bab yang berbeda ya. Kalau ini misalnya bab satu satu ini biasanya bab satu dua biasanya. Ya, tapi kalau saya biasanya jadi satu aja gitu ya. Jadi artinya jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi satu kesatuan yang sangat panjang gitu ya. Jadi tujuan dan ininya apa? Ya, biasanya tujuan dan rumusan masalah gitu ya. Kalau rumusan masalah biasanya jadi dengan pertanyaan. Padahal itu tidak harus ya. Jadi tolong buang jauh-jauh ini kalian ya. Mindset kalian kalau rumusan masalah itu always in a question forms gitu. No ya.
Jadi tidak harus bentuknya pertanyaan, boleh paragraf gitu ya. Jadi boleh paragraf, boleh kalimat, tidak harus selalu bentuk kalimat tanya. Saya yakin kakak kelas kalian pun semester 8 sampai hari ini kalau kalian cek lembar introduction-nya, saya berani yakin kebanyakan pasti bentuknya pertanyaan gitu ya. Padahal itu juga tidak wajib atau tidak ada keharusan bentuknya adalah berupa pertanyaan gitu ya. Jadi sampaikan tujuan dan rumusan masalah itu bentuknya ya bisa paragraf, bisa macam-macam gitu ya. Jadi bisa berupa kalimat gitu ya, singkat gitu ya, satu kalimat, dua kalimat cukup gitu ya. Jadi nggak perlu terlihat banyak ya. Dan saya juga reminder ke kalian, pertanyaan atau rumusan masalah tidak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang sok banyak banget, bisa 5 sampai 10 pertanyaan. Padahal jawabannya atau yang ditinjau itu cuma satu sebenarnya. Tapi rumusannya yang ditulis seolah-olah ada 10 lebih misalnya atau bahkan 5 lebih gitu ya. Jangan lakukan hal semacam itu ya. Jadi kalau cukup kalian merasa cukup satu pertanyaan, sudah satu aja rumusannya apa? Sudah simpel gitu ya. Rumusan masalah saya adalah mempelajari persentase leaching atau mempelajari persentase berapa yang terekstrak dari batu bara atau apa. Ya, silahkan selesai gitu ya. Tapi tidak perlu terlalu banyak kalau memang tujuannya hanya itu gitu ya. Simpelnya seperti itu gitu ya. Terus yang terakhir yang perlu kalian masukkan di introduction itu adalah signifikansi atau scope-nya. Ya, jadi karena kalian ini undergraduate thesis ya atau skripsi, ya ada batasannya ya. Jadi nggak terlalu luas juga. Nanti kalau terlalu luas, mungkin bahkan kalian nggak bisa selesai dalam waktu 1 tahun atau 1 semester gitu ya. Ya kalau kalian lihat tugas akhir di metalurgi itu kan sekitar 1 semester kalau nggak salah ya. Jadi semester 7 akhir sampai nanti 8 akhir kalau kalau lancar ya, kalau normal gitu ya. Nah, jadi kalau normal mereka atau kalian gitu ya, itu kan cukup 1 semester. Jadi kalau terlalu luas, rasanya 1 semester itu tidak selesai ya. Dan mungkin itu bisa kalian amati di kakak kelas kalian ya. Silahkan diamati ya fenomenanya. Karena saya dengar dari Pak Sukron kelihatannya 1 semester belum selesai gitu ya. Nah itu juga ada masalah juga sebenarnya gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian coba amati lagi kakak kelas kalian ya. Jadi skopnya itu ya kalian batasi sendiri ya. Diskusikan dengan pembimbing. Kira-kira Pak, Bu, topik ini tuh sudah cukup atau belum? Terlalu luas, terlalu sempit atau seperti apa gitu ya. Jadi diskusikan ya. Karena kalau kalian terlalu luas, rasanya ya tidak selesai. Tapi kalau terlalu sempit, rasanya malah nanti bisa mendekati seolah-olah seperti praktikum gitu ya. Jadi ya topiknya juga ya tolong disesuaikan. Ya, yang tahu itu ya kalian dengan pembimbingnya nanti ya. Jadi masing-masing lecture itu punya style yang berbeda ya, different gitu ya. Jadi ya silakan nanti dikomunikasikan. Ya, oke ya. Ini section one gitu ya. Jadi introduction ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya di tengah-tengah seperti ini silakan bisa resen ya. Nanti silakan ditanyakan apa yang mau kalian tanyakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke. Kalau enggak kita ke next slides ya. Oke. Di next slides ada chapter 2 gitu ya. Ada literatur review atau kalian bisa sebut sebagai tinjauan pustaka. Ya, di tinjauan pustaka, lah ini juga sering ada salah ya, jujur aja. Jadi kadang-kadang antara penelitiannya apa dengan yang di tinjauan pustaka itu kurang match. Contoh, kalau penelitiannya tentang ekstraksi nikel misalnya gitu ya dari dari tanah jarang gitu ya misalnya, harusnya yang ditinjau itu kan literatur review isinya adalah metode ekstraksi misalnya nikelnya itu sendiri gitu ya, terus tanah jarangnya gitu ya, terus mungkin kalau ada yang mau dimasukkan model kinetikanya ya, modelan kinetika ekstraksinya. Nah, seperti itu cukup. Artinya nggak perlu terlalu banyak. Kebanyakan dari kalian atau kakak tingkat kalian, biasanya ini ya, biasanya ya, itu yang dimasukkan terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang lebih dari 10 tinjauan pustaka gitu ya. Jadi seolah-olah kayak mubazir gitu ya. Padahal cukup aja 4 atau 5 atau bahkan 3 aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga gitu ya. Jangan over gitu ya. Jadi literatur review ini ya sesukupnya aja gitu ya. Yang memang kalian kaji itu apa sih? Udah. Kalau 4 ya 4 poin aja. Nggak perlu terlalu banyak. Seolah-olah malah kalau kita lihat struktur dari undergraduate thesis kalian ya, secara umum ini overall ya, in engineering gitu ya, apapun keteknikannya,
itu biasanya yang lebih tebel itu bab 2-nya gitu ya. Jadi kalau kita kompilasi 5 bab itu, bab 2 ini tebel banget gitu ya. Jadi bab 2 ini bahkan tebelnya melebihi total 4 bab yang lain gitu ya. Mulai intro, research and discussions gitu ya, research and methods gitu ya, methodological research gitu ya, and the last conclusion tuh lebih kejanjang gitu ya. Bab 2 ini lebih banyak porsinya. Nah, itu yang nggak kita harapkan. Sebenarnya malah literatur review ini sebenarnya malah sebisa mungkin ya jangan banyak, malah kalau bisa ringkas ya. Misalnya nikel tadi, cukup 3 paragraf selesai. Metode ekstraksi ya 3 paragraf selesai. Udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah muluk-muluk gitu ya. Kalau ibarat orang makan ya secukupnya aja. Ya sehingga bab 2 ini ya cukup lah. Bahkan 10 halaman aja udah cukup gitu ya. Nggak usah terlalu banyak sebenarnya. Ya 10 halaman aja udah banyak kalau saya rasa gitu ya. Nah nanti silahkan kalian cermati di perpustakaan jurusan atau mungkin universitas ini nanti dilihat ya. Bener nggak sih? Bab 2 kakak tingkat kalian itu biasanya terlalu banyak gitu ya. Silahkan, bulky gitu ya. Nah, kalau saya rasa jujur itu terlalu bulky gitu ya. Ngapain kok banyak-banyak? Toh kalian sadar atau enggak, hampir saya yakin dari kalian kalau mau menduplikasi atau apa ya istilahnya, diminta oleh lecturer kalian untuk melakukan sesuatu hal yang sama, penelitian yang sama dengan kakak tingkat kalian, saya yakin lah dari kalian hampir pasti nggak ada yang baca bab 2-nya. Gitu ya. Ya kan? Yang utama dibaca pasti bab 3-nya dulu atau bab bahkan syukur-syukur kalian baca hasilnya, riset and discussion-nya gitu ya. Material and method bab 3 itu malah jarang juga biasanya gitu ya. Ya, makanya mubazir kalau saya rasa kalian terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk nyusun bab 2 gitu ya. Cukup dikit aja, pendek-pendek aja gitu ya. Oke ya, clear ya. Nah, makanya di sini yang penting adalah mensummarize findings gitu ya. Jadi eh, hasil-hasil temuan peneliti sebelumnya ya, dari buku, dari jurnal, dari paten mungkin gitu ya, atau dari sumber yang lain ya, credible resource yang lain, itu kalian summarize itulah jadi literatur review. Ingat, di sini bukan copy paste dari apa yang sudah ada gitu ya. Jadi tolong diingat baik-baik ya, bukan copy paste. Jadi seolah-olah mungkin ada yang merasa kan itu cuma literatur review aja Pak, tinjauan pustaka. Sehingga kami copy paste aja apa yang ada di Google. Bahkan kami copy paste aja apa yang ada di misalnya skripsi dari universitas lain. Ya, tolong ya, karena itu juga berdampak pada yang namanya plagiarism ya. Jadi kalian summarize, ya, membuat ya apa ya, ini kalian sendiri ya, ya semacam pendapat atau yang kalian tahu, yang kalian sudah baca, di summarize itu menjadi apa sih, gitu ya. Nah, itu yang dituliskan di dalam literatur review. Misal kalian ngomong nikel tadi ya, ya kalian mungkin sudah belajar kimia dasar mungkin ya di semester 1 atau semester 2 ini ya. Ya, yang kalian tahu dari nikel apa sih? Misalnya, oh nikel ini di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya berapa sih yang dieksploitasi, yang masih tersisa berapa, di dunia berapa. Nah, tapi kalian dapatkan data dari mana? Mungkin data dari BPS, data dari institusi mining yang di dunia gitu ya. Itu boleh. Tapi data itu kan diolah lagi, bukan di copy paste ya. Jadi kalian olah lagi sehingga oh iya, orang ketika baca itu lebih paham ya. Oh, karena ini sudah kalian kompilasi dari sekian banyak resources gitu ya. Sehingga ketika saya baca itu menjadi sesuatu yang ya jadi punya kalian sendiri gitu ya. Bukan punya orang lain gitu ya. Oke, yang kedua selain kalian mensummarize, itu juga ada yang namanya research gap-nya. Ya. Jadi kalau ini kita buat di dalam suatu subbab terakhir. Jadi kalau tadi kita punya subbab 21 itu misalnya nikel gitu ya, sebab dua-dua misalnya metode ekstraksi misalnya, bab 23 itu misalnya tadi kita isi dengan metode apa, model kinetika misalnya gitu ya. Nah, research gap ini ada di section yang terakhir. Ingat-ingat baik-baik ya. Ini pasti ada di the last sections. Jadi kalau tadi cuma ada 3 sections, 23, ini 24. Itu ada research gap. Jadi kalian membandingkan penelitian yang akan kalian lakukan dengan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih? 5 sampai 10 tahun terakhir itu seperti apa sih? Misalnya, oh kami nggak menemukan Pak, udah kalian research gitu ya, udah kalian cari atau cek, apakah memang benar yang mau kalian teliti hari ini itu memang belum pernah dilakukan orang? Nah itu dicek, oh udah pernah Pak, ternyata ada yang ekstraksi nikel, tapi metodenya X gitu ya. Nah yang sedangkan kami lakukan itu metodenya X dimodifikasi gitu ya. Nah itu munculnya dari sini. Nah jadi di bab 24 kalau ini terakhir ya,
itu adalah tempat kalian untuk menampilkan research gap atau sisi celah penelitiannya. Ya, gapnya ya namanya aja gap ya, celah. Nah, celah itu yang akan kalian isi gitu ya. Jadi membedanya apa sih? Ya, the novelty dari research kalian apa sih? Gitu ya. Jadi pembedanya apa? Itu yang harus kalian tampilkan. Ya, kebanyakan dari kakak tingkat kalian atau dia sama-sama di teknik kimia pun sama gitu ya. Itu kadang-kadang di bab 2-nya juga tidak menampilkan ini research gap. Jadi cuma hanya tadi 21, 22, 23 sudah hanya cerita itu gitu ya. Tapi tidak pernah ada subsection tambahan untuk cerita research gap. Pada research gap ini sangat-sangat penting ya, very very important. Ya, untuk kita tahu pertanyaan kali ini sebenarnya baru, cukup baru, atau bahkan nggak ada kebaruannya sama sekali. Ya, biasa aja gitu ya. Nah, jadi itu enaknya ada research gap ya. Nanti kita coba lihat ya. Oke, yang terakhir ada ini ya, build theoretical frameworks gitu ya. Jadi tadi ya, karena ini kalian membuat research gap, sehingga kalian bisa membuat semacam theoretical framework. Theoretical framework ini bentuknya macam-macam. Kalian bisa buat seperti timeline series. Artinya, oh tahun 2020 ekstraksi ada orang X gitu ya dari luar negeri si siapa gitu ya tahun 2020 melakukan ekstraksi nikel menggunakan metode X gitu ya. 2021 berkembang lagi. Ada orang dari negara lain lagi gitu ya melakukan ekstraksi lagi menggunakan metode X yang dimodifikasi sedemikian rupa, lebih green misalnya gitu ya. Terus berkembang sampai hari ini yang akan kalian lakukan apa yang akan kalian propose gitu ya. Nah, itu namanya membuat semacam framework gitu ya. Jadi ya, sehingga kita tahu urut-urutan time series-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti tolong kalian buat. Biasanya ini juga nggak dibuat ya. Biasanya juga buat kita nggak pernah lihat biasanya ya. Tapi akhir-akhir ini itu perlu ya, karena kita pengen tahu di sini itu kalian sudah sampai tahap apa sih, advance, pahamnya seberapa, dan lain-lain gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya. Oke, in chapter 3 gitu ya, itu ada research methodology gitu ya. Di sini ada yang namanya ya pendekatannya gitu ya. Ada prosedur, materialnya, bahannya diambil dari mana, kalau itu bahannya, atau samplingnya, caranya seperti apa, kalau itu sampling air misalnya gitu ya. Terus nanti analisanya, metodenya menggunakan apa. Kalau itu statistika, apakah menggunakan ANOVA, atau kalau mungkin kalau tadi seperti kalian di teknik metalurgi mungkin menggunakan SEM gitu ya, scanning electron microscopy misalnya, atau menggunakan EDX misalnya, atau menggunakan XRF, XRD, atau mungkin yang lain. Ya, jadi semua dicantumkan gitu ya. Kalian menggunakan apa nanti untuk analisa hasil akhir kalian, untuk mengkuantifikasi atau tahu hasilnya itu benar salah dan lain-lain gitu ya. Jadi ya tadi di awal saya bicara memang di sini kesulitan kalian ya. Biasanya karena ini adalah bab yang memang kalian nyusun apa, metodologi sendiri, cari-cari bahan sendiri, beli-beli alat sendiri mungkin gitu ya, terus mengambil data sendiri, mengolah data sendiri, ya memang biasanya yang bikin kalian stuck itu di sini ya, bukan hanya kalian. Mungkin lecture kalian pun bisa stuck gitu ya. Ketika kalian diskusi dengan lecture ya, lecture kalian aja bisa stuck gitu ya. Artinya ya karena lecture kalian juga harus guidance kalian ya, membantu mikir gitu ya. Artinya ini seperti apa sih gitu ya. Jadi karena sama ya, meskipun lecture pun seperti saya pun juga sama ya. Artinya nggak ada serta-merta kita tahu gitu ya. Jadi ini bukan serta-merta, karena tadi ya suatu penelitian atau riset itu sifatnya adalah original, selalu original gitu ya. Jadi bukan replicability seperti praktikum. Kalau praktikum gampang gitu ya. Kalian tanya lecture kalian pasti dijawab. Karena lecture kalian kan punya pengalaman sekian tahun misalnya gitu ya. Udah hafal, udah nggak perlu lihat buku atau buku praktikum ya atau modul praktikum ya. Lecture kalian pasti sangat hafal kalau itu praktikum. Tapi kalau ini research, lecture aja kadang-kadang bisa nge-lag juga gitu ya. Artinya mikir juga gitu ya. Oke ya, jadi di bab 3 ini ada ya, atau kita bisa sebut ini ya, kalian bisa sebut metodologi penelitian. Kalau kita di istilahnya banyak ya, ada yang bisa disebut ya banyak lah gitu ya. Material and methods gitu ya, bahan dan metode ada banyak banyak ya, istilahnya banyak ya, tapi silakan aja, nggak ada yang salah gitu ya. Pada hakikatnya semuanya benar gitu ya. Oke, hanya masalah istilah saja gitu ya. Oke, jadi
Termasuk tadi ya, step by stepnya penelitian mulai awal sampai akhir tuh kalian create sendiri. Ya, inilah bedanya antara praktikum dengan penelitian, gitu ya, atau skripsi, gitu ya. Oke, di chapter 4, gitu ya, there are results and discussions, gitu ya. Ya, di sini ada dua versi. Ada yang ditulis results itu adalah chapter 4, chapter 5-nya adalah discussion. Tapi beberapa menganut result and discussion ini adalah satu chapter gabungan. Itu juga tergantung perspektif dari lecture kalian. Di engineering bisa saja result itu ditulis dulu, diskusinya di chapter selanjutnya, next chapter, gitu ya. Tapi itu nggak ada masalah. Tapi yang umum mungkin result and discussion, hasil dan pembahasan itu jadi satu kesatuan, gitu ya. Oke, eh di chapter 4 itu kalian harus cerita apa sih, gitu ya? Ya gambar dan tabel, ya lagi dan lagi teknik menggambar untuk membuat tabel dan gambar itu ada tekniknya. Tapi saya nggak cerita malam ini ya, karena itu sudah satu pertemuan sendiri lagi. Jadi untuk membuat gambar dan tabel itu ada tekniknya ya. Jadi bukan ngasal juga. Mungkin kalian menganggap wah, yang penting dari Excel saya copy paste langsung ke draft Word saya Pak, gitu ya. Nyatanya tidak seperti itu juga, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti di level yang lebih tinggi, mungkin hal semacam itu agak aneh jadinya gitu ya. Jadi bukan semacam itu karena gambar dan tabelnya harus punya arti, harus bisa bicara gitu ya. Harus clear vision. Artinya kita lihat tuh paham, cepat kita tangkap, nggak membuat orang bingung, understandable gitu ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Terus setelah kalian punya gambar atau yang gambarnya dimasukkan di dalam research discussion, kalian harus bisa menginterpretasikan. Ya, hasilnya itu apa sih interpretasinya dibahas gitu ya. Ya, misalnya hasil kami ini kurang bagus atau tadi ya selain dibahas juga ada compare dibandingkan dengan previous studies gitu ya. Jadi hasil kalian kalau dibandingin dengan penelitian orang lain tuh yang sejenis gimana sih? Misalnya kalau itu temanya absorpsi, membuat absorben gitu ya contohnya. Oh, daya absorpsi saya cuma 70% untuk nyerap nikel atau untuk nyerap misalnya Hg gitu ya. Sedangkan orang lain membuat absorben yang berbeda, menyerap Hg atau nikel dengan massa yang sama, dapatnya 91% gitu ya. Nah, gak apa-apa. Ya, saya juga ingin menanamkan ke kalian, hasil riset kalian itu tidak selalu lebih bagus dari sebelumnya. Clear ya sampai sini ya. Jadi jangan merasa ketika hasil penelitian kalian itu lebih jelek dari penelitian sebelumnya, kalian gagal, fail. No, gitu ya. Ya, itu bukan suatu kegagalan. Namanya penelitian itu tidak bisa ada yang menebak akan lebih bagus, lebih jelek, sama, nggak ada. Makanya butuh penelitian karena itu ya. Jadi ingat-ingat hakikat penelitian ya. Jadi penelitian itu tidak harus kalian, memang hipotesa kita berharap lebih bagus ya, hipotesa kita. Tapi datanya, kalau realitanya datanya lebih jelek, yang kita dapatkan ya nggak ada masalah, silahkan sampaikan aja, gitu ya. Itu yang namanya open science, gitu ya. Jadi silahkan aja sampaikan. Tapi alasannya apa kok lebih jelek dari yang sebelumnya itu apa alasannya? Ya, itu yang lebih penting. Apa alasannya, kenapa kok lebih jelek, gitu ya. Terus untuk memperbaiki jeleknya itu solusinya apa sih? Gitu ya. Ya, anomali boleh. Makanya saya katakan di sini, kalau ada anomali, silakan. Ya, misalnya di teknik kimia, misalnya ya, atau mungkin sama lah di metalurgi. Kalau kita belajar ekstraksi sama ya, mungkin ya. Semakin tinggi suhu ekstraksi, yang di leaching, yang keluar atau yang terekstrak, itu harusnya lebih banyak, makin banyak. Ya, kalau kita bicara ekstraksi secara umum seperti itu ya. Jadi semakin tuh apa, semakin tinggi suhu yang kita gunakan pada waktu ekstraksi, harusnya makin tinggi juga yang kita dapatkan yang terekstrak itu ya. Tapi punya kalian ternyata enggak gitu ya. Di suhu tertentu naik gitu ya, tapi setelah dipanaskan lagi makin tinggi suhunya malah turun. Enggak ada masalah itu, silakan disampaikan. Gitu ya. Itu enggak ada masalah, bukan kalian jangan ngomong, Pak, kan kelihatannya aneh, Pak. Ini enggak seperti umumnya, Pak, gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin ada something di situ yang memang unik gitu ya. Yang memang hanya terjadi di kondisi itu gitu ya. Ya silakan, itu kita cari alasannya, cari hipotesanya, cari ada apa sih, fenomena apa sih yang terjadi. Ya itu uniknya ya. Jadi jangan selalu merasa salah gitu ya. Jadi memang anomali itu malah sesuatu yang unik ya. Jadi kalau kalian sadar beberapa yang dapat ini ya apa istilahnya
apa itu prize itu apa namanya? Nobel, Nobel Prize gitu ya. Itu adalah kejadian beberapa yang sifatnya anomali gitu ya. Jadi mereka yang anomali-anomali itu kejadian malah dapat Nobel Prize karena bisa menjelaskan hal yang anomali gitu ya. Kalau hal itu sifatnya mainstream, ya itu udah biasa kan ya. Apa uniknya hal yang mainstream gitu ya. Tapi ketika itu menjadi anti mainstream, itu unik untuk kita kejar atau kalian pelajari gitu ya. Jadi tolong apa ya, jangan terlalu mikir hasilnya aneh dan lain-lain gitu ya. Mulai sekarang ya coba diubah mindsetnya gitu ya. Ya karena hasil yang aneh itu belum tentu nggak bisa dipakai gitu ya. Malah itu mungkin yang perlu kita kejar gitu ya. Oke, and in the last section or chapters, ya kalian akan lihat ada yang namanya conclusion and suggestions gitu ya. Jadi di sini kalian men-summarize. Ingat baik-baik ya. Di conclusion ini yang kalian summarize apa? Gitu ya. Yang kalian summarize itu adalah isi dari bab 4. Only chapter 4, not from chapter 1. Gitu ya. Only in chapter 4. Gitu ya. Dan menjawab rumusan masalah. Kalau in the first chapter gitu ya, introductions, you have to research questions gitu ya. Kalian punya misalnya dua rumusan masalah, iya jawabannya di conclusion cuma dua ya, karena dia hanya berfungsi menjawab rumusan masalah kalian. Ingat baik-baik ya. Jadi harus setara. Saya yakin mungkin kalian bisa cek kakak tingkat kalian juga antara pertanyaannya dengan jawaban di conclusion pasti jumlahnya tidak sama. Kebanyakan seperti itu. Silakan dicek ya. Jadi malam ini saya ingin mereminder kalian ya. Jadi tolong dicek jumlahnya. Makanya tadi di awal saya katakan ke kalian, tidak harus rumusan masalah itu jumlahnya melimpah gitu ya, sampai 10 rumusan masalah. Seolah-olah banyak yang kalian pelajari gitu ya, seolah-olah gitu ya. Padahal sebenarnya yang kalian pelajari cuma satu, misalnya menentukan yield atau rangeman misalnya. Kan ngapain gitu ya? Rumusannya banyak-banyak. Cukup satu aja rumusannya gitu ya. Oke ya, jadi hanya meng-highlight data utamanya apa dan hanya menyimpulkan only chapter 4 yang dikaitkan dengan research question in the first section, introduction gitu ya. Jadi tidak semuanya kalian rangkum mulai dari intro sampai chapter 4. Bukan, ini nggak merangkum 4 chapter. Ini hanya merangkum satu chapter, gitu ya. Makanya dikaitkan dengan objektifnya apa, tujuan tadi di awal, gitu ya. Dan suggestion itu bersifat future recommendations. Ya mungkin untuk adik kelas kalian. Oh, karena tadi data saya jelek, adik kelas saya kalau mau mengulangi lagi, tolong nanti diperhatikan misalnya purifikasinya, tolong diperhatikan alatnya, tolong diperhatikan apanya. Itu silakan. Itu namanya future recommendation. Future recommendation ini sifatnya bisa untuk peneliti selanjutnya, bisa untuk policy makers. Kalau kalian, oh mungkin jurusan perlu menyediakan alat water bed misalnya gitu ya. Karena saya melakukannya kemarin di atas hot plate sehingga suhunya nggak stabil. Ya, agar datanya lebih bagus, saya perlu suhunya stabil sehingga perlu water bed ya jurusan sehingga apa? Saya berharap jurusan kedepannya bisa menyediakan water bed misalnya. Boleh gitu ya. Jadi tapi dijelaskan ya. Toh kalian nanti di pembahasan juga udah ngomong misalnya data yang saya dapatkan jelek karena suhunya terlalu panas pada waktu ekstraksi karena saya tempelkan labu flex in hot plate gitu ya, ya above the hot plate misalnya gitu ya. Ya tolong itu hal yang kalian perlu sampaikan sehingga nyambung antara yang kalian bahas gitu ya dengan yang ada di future recommendation itu nyambung ya. Makanya lagi dan lagi saya ingatkan chapter 4 ini sebenarnya menghubungkan erat dengan chapter 4 ya. Jadi chapter 5 ini punya keterkaitan dengan chapter 4. Jadi jangan jangan aneh-aneh ya. Misalnya di chapter 4 aja kan nggak membahas apa-apa. Tiba-tiba rekomendasinya adalah misalnya beli bahan kimia gitu ya atau yang mungkin absorbennya apa gitu. Ah, tolong ya. Jadi hal-hal kayak gitu kadang lucu juga ya. Nggak ada kaitannya gitu ya. Itu sangat-sangat unik gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Jadi tolong rekomendasinya juga sesuai dengan hasil kalian yang sudah disampaikan di chapter 4 ya. Oke ya. Jadi ingat baik-baik seperti itu ya. Jadi saya juga ingin kalian nanti silakan studi lah mulai besok ya. Kalau mungkin besok ada di kampus atau pengen ke kampus satu, ke perpus gitu ya, silakan dilihat ya koleksi ya kakak kelas kalian mungkin ya entah yang di bahkan mungkin di teknik yang lain silakan ya, mungkin teknik
geologi atau mungkin teknik perminyakan atau mungkin chemical engineering ya silakan nanti dilihat ya. Benar nggak kejadian itu terjadi terus-terus gitu ya, terus-terusan gitu ya. Oke ya. Ya, karena saya rasa ini perlu saya saya share malam ini agar kalian juga nantinya paham gitu ya, nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Oke, ya masalah referensi ya. Ingat, apapun yang bukan ide kalian, itu kalian harus memberikan suatu citasi atau kutipan atau citations gitu ya. Jadi karena kalau enggak itu akan terjadi yang namanya tadi ya plagiarism di awal tadi yang saya sampaikan. Ya, terus gunakan format yang baku. Saya sering menjumpai bahkan mayority students in UPN gitu ya, 90% itu format daftar pustakanya acak adul, tidak jelas. Kalian menggunakan format yang mana? IEEE, APA 7, half part style, Elsevier styles. Reference itu ada 100 tipe lebih. Ya, stylenya itu ada 100 lebih yang ya tidak bisa saya katakan. Nanti coba saya list ya. Tapi nanti saya share ke siapa tadi, kontingnya atau siapa ya. Jadi citasi itu stylenya itu ada 100 lebih di dunia ini. Kalian hanya cukup mematuhi satu citasi, tapi strict ya. Jadi jangan acak adul ya. Semua itu ada aturannya gitu ya. Jadi silakan ya. Oke. Terus ya ini namanya reference manager. Saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah dengar. Jadi ada software gitu ya atau utility, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote mungkin, ada macam-macam gitu ya. Silahkan kalian pakai. Bahkan mungkin kalau yang pakai Microsoft 2019 ke atas, saya kan sudah ada bawaannya. Reference Manager itu ada bawaannya di Microsoft Word kalian masing-masing. Bisa dicek. Jadi sebenarnya kalian sudah punya, kalau Microsoft-nya di atas 2019 ke atas, pasti sudah ada itu bawaan. Jadi nggak perlu nginstal macam-macam gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ketika kalian tidak bisa membuat suatu daftar pustaka dan citasi yang bagus, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang tipsnya, gitu ya. Saya hanya bicara tips ya. Jadi kalau kita bicara daftar pustaka, satu pertemuan sendiri bisa ya. Tapi karena itu kita nggak punya waktu ya, jujur aja ya. Jadi kapan-kapan, kalau kalian mau, ya nanti saya akan share aja materinya. Ya nanti bisa di-share ketua kelas sendiri, gitu ya. Oke, ya gunakan bahasa ini ya, yang sifatnya precise, ya, scientific, clear, sesuai istilah terminologi. Kalau itu di teknik metalurgi apa namanya, ya sampaikan apa namanya, yang umum. Mungkin kalau di teknik kimia ada istilah leaching, itu juga ekstraksi juga. Tapi antara leaching, extractions gitu ya, terus mungkin isolations, itu isolasi, itu beda-beda. Mungkin di metalurgi isolasi itu nggak tepat istilahnya. Nah, itu juga terminologi. Tolong itu juga dicek ya. Jadi bukan berarti bisa karena ini sama-sama engineer bisa berlaku semuanya juga enggak ya. Jangan disamaratakan gitu ya. Jadi ada porsinya masing-masing yang kalian harus pahami gitu ya. Oke, jadi itu masalah terminologi. Terus konsistensi gitu ya. Ini khususnya masalah satuan ya, kalau konsistensi ini. Ingat ya. Kadang-kadang kalau ada yang menulis satuannya laju misalnya ya, biasanya laju itu kan meter atau satuan kecepatan itu kan biasanya jarak per waktu ya misalnya. Satuannya beda-beda dalam satu satu skripsi itu ya. Mulai intro sampai conclusion itu kadang beda-beda. Ada yang satuannya kilometer per jam, ada yang satuannya meter per sekon, ada yang satuannya beda-beda gitu ya, aneh gitu ya. Tolong itu diperhatikan. Harus konsisten. Kalian menggunakan satuan laju itu satuannya apa sih sebenarnya? Mau pakai kilometer per jam, meter per sekon atau apa gitu ya. Konsisten. Ya, termasuk bahasa. Konsistensi tensesnya itu diperhatikan. Ya, kalau mau pakai past tense ya past tense gitu ya. Karena yang umum untuk menggunakan nulis undergraduate thesis itu biasanya past tense or present tense gitu ya. Jadi kalau kalian in English ya mungkin yang umum adalah present or past tense gitu ya. Jadi bukan future tense karena sifatnya sudah lampau gitu ya. Oke, terus ada proof read gitu ya. Jadi setelah kalian selesai
Proofread itu kemana? Ya, ke lecture kalian masing-masing gitu ya. Silahkan berikan ke lecture-nya untuk di-proof gitu ya, di-proofread. Apa yang perlu direvisi, ada yang salah atau enggak, dan lain-lain ya. Kalian nanti akan dapatkan berupa feedback ya, jadi berupa umpan balik gitu ya. Jadi lecture or your supervisor gitu ya. Oke, ya. Ini selanjutnya kita akan bicara tentang beberapa kesalahan tadi ya, meskipun di awal sudah sering saya sampaikan ya. Yang pertama ada plagiarism gitu ya. Yang kedua, strukturnya itu jelek. Ya, hampir sulit dipahami gitu ya. Jadi tadi ya, karena logika berpikirnya apa atau nulisnya nggak koheren gitu ya. Jadi membingungkan yang membaca gitu ya. Terus error. Error tuh formatnya banyak. Ya bisa daftar pustaka tadi, bisa eh, apa namanya? Masalah satuan, konsistensi tadi gitu ya, dan banyak gitu ya. Jadi error di sini bisa banyak. The last ada ini ya, tidak adanya umpan balik tadi. No peer review gitu ya. Jadi kalian membuat menyusun tapi kurang konsultasi. Ya itu tolong dihindari. Jadi sebisa mungkin konsultasi dengan lecture itu sangat rutin ya. Kalau saya memang bimbingan saya sangat rutin. Mereka konsultasi bahkan seminggu bisa lebih dari sekali kadang-kadang gitu ya, dan cukup banyak koreksi mereka gitu ya, sangat banyak bahkan gitu ya. Oke ya. Jadi ini beberapa kesalahan yang sering-sering terjadi gitu ya. Jadi hampir mayoritas mahasiswa melakukan kesalahan ini gitu ya. Oke ya, termasuk kesalahan ini ya, tulisan, style dalam tulisan ya. Jadi tolong, kadang-kadang ada yang stylenya pakai Arial gitu ya, ada yang pakai Times New Roman. Jadi kadang-kadang page number itu menggunakan Arial karena defaultnya mungkin Arial gitu ya. Tapi main teksnya itu menggunakan Times New Roman. Nah, itu juga salah ya. Itu namanya juga inkonsisten. Tolong itu dicek ya. Jadi halamannya menggunakan font apa, ukurannya berapa, font size-nya berapa, dan ya itu tolong dicek gitu ya. Karena itu adalah formatting error gitu ya. Oke, mungkin itu gitu ya. Jadi terakhir ini sama gitu ya. Jadi hindari falsification gitu ya, atau manipulasi data. Ya saya berharap ini nggak terjadi gitu ya, karena kesalahan ini tuh lebih besar daripada kalian melakukan suatu istilahnya plagiarism gitu ya. Jadi kalau sudah sampai memanipulasi data itu sudah sangat keterlaluan menurut saya ya. Ya, jadi apalagi kalau kalian dapat lecture yang strict, rasanya sulit memanipulasi data gitu ya. Jadi makanya perlu kalian konsultasikan dengan lecture kalian ya untuk menghindari ini salah satunya gitu ya. Tadi ini masalah sitasi. Jadi kalau kalian ingin menghindari plagiarism, ya gunakan citasi, and the last ya gunakan plagiarism checkers gitu ya, atau software. Ya banyak, ada Authenticate, ada Turnitin, ada banyak lah gitu ya, ada yang free juga ada. Kalau kalian cari di website pasti ketemu juga gitu ya, saya rasa. Oke ya. eh Terus selanjutnya penelitian kalian itu gitu ya. Kalau kita bicara penelitian, ya sebaiknya tidak berhenti di perpustakaan. Karena rasanya kalau berhenti di perpustakaan, ya orang yang baca kan terbatas ya, hanya kalangan satu universitas gitu ya. Ya, sebisa mungkin itu bisa dikonvert menjadi suatu publications gitu ya. Jadi kalau saya ya malah ini mungkin salahnya saya mungkin ya, sejauh ini mungkin ya. Jadi memang bimbingan saya memang saya convert, minta mereka untuk jadi suatu publications ya, international publications. Jadi makanya tadi saya katakan kalau mereka ini sidangnya atau sudah diuji bahkan oleh profesor di luar gitu ya. Jadi mereka sudah tidak lagi diuji oleh dosen di dalam juga gitu ya. Jadi benar-benar sudah diuji oleh profesor gitu ya di luar negeri gitu ya. Karena saya tidak ingin penelitiannya ya hanya berakhir di lemari perpustakaan gitu ya, atau jurusan atau universitas gitu ya. Jadi harus bisa dibaca oleh orang internasional bahkan gitu ya. Ya, terus untuk menjadikan itu gimana? Ya banyak-banyaklah diskusi dengan your advisors gitu ya, atau supervisor or lecturer gitu ya. Nah, terus untuk milih jurnal ini pun ya yang tahu mungkin lecturer kalian gitu ya. Jadi mungkin kalian ya ikuti aja ya. Ya, terus gimana cara memulai ininya gitu ya. Ya, untuk memulainya ya kalian harus rajin nulis, konsultasi. Jangan dadaan kayak tahu bulat gitu ya.
konsultasi yang rutin gitu ya, sehingga dapat feedback juga rutin gitu ya. Ya, karena kan saya juga yakin lecture kalian ini mungkin beberapa ada yang tidak bisa ditemui ya, mungkin sibuk karena ya macam-macam gitu ya, kesibukan lecture itu kan banyak gitu ya. Ya, terus gunakan resources yang availability gitu ya, available gitu ya. Jadi ya karena sekarang mungkin upaya melanggan beberapa database atau resources ya. Ya, jadi manfaatkan yang sudah dilanggan ya. Jadi jangan sampai yang sudah dilanggan oleh universitas itu mubazir atau tidak terpakai gitu ya. Oke ya. Jadi ini adalah ya reminder saya agar kalian pada waktunya nanti meskipun masih jauh ya, masih 3 tahun lagi katakanlah gitu ya. Ya, tapi saya berharap sebisa mungkin mulai dulu. Bahkan mungkin silahkan kalian mulai dari semester 2 ya. Saya nggak tahu kalau di metalurgi apa bisa apa enggak. Tapi kalau di teknik kimia, teman-teman kalian yang semester 2 sekarang sudah mulai saya bimbing gitu ya. Jadi kalau di teknik kimia memang saya mencari anak-anak yang angkatan bawah ya, yang mulai semester 2024 sehingga mereka 4 tahun akan ikut saya gitu ya. Jadi kalau di teknik kimia memang saya punya culture semacam itu gitu ya. Jadi mereka akan ikut saya ya kurang lebih selama 4 tahun ya, mulai awal seperti kalian gini sampai nanti di semester 8 gitu ya. Jadi harapan saya mereka akan dengan saya terus gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, yang belum on cam mana nih? Ya, silahkan on cam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hands gitu ya. Nah, ini beberapa bimbingan saya ya. Jadi ini mungkin kakak tingkat kalian ya. Di ya beberapa yang mungkin bisa ya nanti dari mereka semua ini rasanya sudah mayority international levels gitu ya. Jadi mereka memang saya didik untuk ya mencapai titik ya yang udah di atas gitu ya. Bahkan mungkin lecture kalian atau kebanyakan lecture kalian di UPN pun udah kalah dengan mereka gitu ya. Jadi memang mereka ya sudah saya didik dengan keras gitu ya. Oke, ya ini kemarin gitu ya di mungkin kalian saya nggak tahu apakah dengar apa enggak ya. Kemarin kita habis Timnas gitu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gitu ya. Jadi ini juga sempat lolos ke nasional gitu ya ini, dan ya ini anak-anak saya gitu ya. Jadi ya mereka sudah membawa UPN ke level yang lebih tinggi saya rasa gitu ya, sangat tinggi bahkan gitu ya. Jadi ya saya bisa bilang mereka ini tulang punggungnya di UPN gitu ya. Jadi untuk apa-apain gitu ya. Jadi untuk banyak hal gitu ya. Ya jadi banyak lah gitu ya. Jadi ya tahun kemarin mungkin sangat-sangat menggebrak mereka ini gitu ya. Jadi itu saya berharap kalian juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan ya dengan culture yang sangat-sangat keras ya. Jadi pada waktunya santai ya santai gitu ya. Pada waktunya serius ya kita akan serius gitu ya. Oke ya. Jadi ya kita bikin have fun, happy aja gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti bisa kontak saya pribadi kalau ada yang mau kontak gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini sebelum kita ke next sections gitu ya di materi yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan tentang undergraduate thesis? Silahkan. Ini mana kok malah nggak ada yang on cam nih? Silahkan nih. Ya, mana yang lain nih? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita ke materi selanjutnya. Ya, tentang about undergraduate thesis. Ya, ada. Karena kemarin minggu 1 sampai 7 kan rasanya beberapa kayak bahasa gitu ya, kalau nggak salah ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh tanya seputar itu gitu ya. Atau bahkan di luar itu dikit juga boleh lah, silahkan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke ya, kalau teman-teman kalian yang 24 di teknik kimia, ya ada sekitar 4-6 orang gitu ya, yang memang udah ikut saya gitu ya. Jadi nanti ya saya berharap mereka bisa lebih dari yang ada di foto tadi gitu ya. Oke, anak didik saya juga banyak, tenang ya, kalian juga jangan pikir ya anak didik saya juga ada di beberapa universitas ya, baik di Politeknik, D3 sampai S3 banyak gitu ya. Jadi nanti akan saya lihatkan gitu ya, mungkin di slide selanjutnya gitu ya. Jadi anak didik saya juga dari berbagai macam prodi ya.
Jadi ada yang dari UNED, Jember, ada yang dari Polinema mungkin, ada yang dari banyak gitu ya. Makanya ya ini kalau ngajar kalian malah first time ini saya gitu ya. Jadi kalau ngajar metalurgi ini malah first time ini saya. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, paham? Cukup. Kalau enggak jawab, enggak apa-apa gitu ya. Kalau enggak apa-apa. Kita bisa lanjut malah. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Nah,